Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah kesehatan zahir dan batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Pada saat ini kita berada di bulan Agustus. Kurang satu hari lagi kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa Pak Dok?
yang ke-79. Berarti ketika usia kita pada saat sekarang ini, usianya Pak Toh berapa tahun? 72, berarti lahir sudah merdeka. Tidak pernah mengalami pada masa-masa penjajah. Jadi yang hadir ini mayoritas umumnya lahir merdeka. Alhamdulillah. Kita dijajah kurang lebih berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun itu kalau kita diberi Allah usia 100 tahun, 3 keturunan lebih. Misalnya Pak Toh ini dikasih usia 100 tahun, meninggal, punya anak, umur 100 tahun lagi meninggal, punya anak, umur 100 tahun lagi meninggal, baru merdeka. Oleh karenanya kita tidak mengalami pada masa-masa dijajah yang sangat apa? Sangat menderita. Nah, orang tua saya mengalami masa-masa penjajah, mondok pada posisi merdeka, mondok pada posisi dijajah. Jadi orang tua saya dulu itu pernah pernah dipegang orang-orang yang mengembangkan, orang-orang yang aktivis bergerak untuk berkiprah di dalam masyarakat itu, langsung dipegang, dibawa kemana? Tempat penampungan. Dulu di sini di Brebek ini ada. Setelah itu di situ itu kalau sholat ditembak. Jadi kalau mendirikan sholat ketika di penampungan, gitu, yang di orang-orang yang mengembangkan Islam, orang-orang yang berkiprah di dalam dakwah, ditampung di situ semua, seorang prajurit apapun dikumpulkan di situ. Ketika sholat ditembak. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika orang itu imannya lemah, pasti tidak sholat. Misalnya Pak Toh, dilarang untuk sholat, kalau sholat ditembak, berani. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika itu orang tua saya sendiri itu ketika ketemu dengan seorang prajurit, seorang tentara rumput menanggal, diajak sholat nggak mau. Dia takut kalau pada waktu sholat dibunuh. Akhirnya apa? Akhirnya nggak apa-apa dibunuh, kata apa saya itu. Diajak sholat, ya toh. Setelah sholat, betul didatangi dengan membawa senjata. Dia melakukan sholat dengan membawa senjata, senjatanya itu ditempelkan lehernya ini.
diteruskan sholat sampai selesai, kemudian matanya ini diikat. Setelah diikat, dinaikkan jeep, dibawa kemana itu muter-muter. Setelah muter-muter, ya toh, kemungkinan menurut akal itu mungkin ditembak di mana, nggak tahu. Akhirnya diturunkan di Pondok Chandra. Setelah diturunkan di Pondok Chandra, disuruh pulang, dikasih roti 2, black 2 ini disuruh pulang. Itu pertolongan dari Allah. Orang Gunung Anyar ketika itu ya, ketika dibawa seperti itu, kalau tidak mati, ya kan? Nah, itu adalah perjuangan ketika itu. Perjuangan ketika zaman-zaman dijajah itu mengalami orang tua saya seperti itu dan cerita saya seperti itu. Jadi kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah untuk menghadapi hal yang seperti itu, kalau dia sudah yakin kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongan. Seandainya dibunuh, ya toh, matinya mati syahid. Di antara mati dan hidup, itu yang dialami. Padahal itu adalah lama kita dijajah di 350 tahun, 3,5 abad. Maka dari itu, dengan pengorbanan para syuhada, para pahlawan, pengorbanan jiwa, raga, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk bangsa dan negara ini supaya merdeka. Maka dari itu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga, di situ dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di samping perjuangan itu adalah berkat persatuan, semangat dan lain sebagainya. Tetapi tidak menutup satu kemungkinan kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat itu apa? Al-khairu wan nikmah. Kebaikan-kebaikan yang membawakan kenikmatan, yang membawakan kesejahteraan, yang membawakan kebahagiaan. Seperti sekarang ini kita merdeka. Tinggal menikmati, tinggal mengisi kemerdekaan ini. Ya, dulu tidak bisa sholat aja tidak tenang, bekerja tidak bisa, mengenyam pendidikan, sekolah SD ada sulit. Sekolah SD sulit. Mondok kalau tidak punya uang tidak bisa. Orang tua saya dulu mondok itu uang sakunya itu 1 tahun. Dikasih uang, tapi ini untuk hidup selama 1 tahun. Mondoknya di Kiai Haji Wahab Hasbullah Rama Beras. Pendidikan sulit, belajar di SD tidak bisa, mondok juga seperti itu, bekerja juga seperti itu. Maka dari itu kita ini lahir merdeka, aman, tentrem, bisa melakukan apa saja. Kita lahir dalam posisi langsung merdeka,
ibadah sholat yo enak, bekerja juga enak, menuntut ilmu juga bisa, melakukan apa saja juga bisa. Maka dari itu di dalam Al-Quran kita diingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur. Bentuk syukur kita ini kita wujudkan dengan apa? Mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan apa? Amal-amal soleh yang baik. Sholat kita tenang, kita bekerja tenang, melakukan apapun aktivitas yang baik tidak ada gangguan. Tapi kalau pada waktu menjajah, di sana ada tembakan, di sana ada penyergapan, di sana ada pembunuhan dan lain sebagainya. Maka dari itu syukur kita yang pertama bil lisan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang kedua bil qalbi, ini semua adalah pertolongan dari Allah. Syukur yang nomor 3 bil arkan, dengan melakukan ibadah-ibadah amal soleh apapun yang kita lakukan. Amal soleh yang mana? Minimal yang pertama kali apa Pak Tok? Amal soleh yang harus kita isi, yang harus kita syukuri dalam kondisi merdeka ini. Pertama sholat. Kita sholat bebas. Sholat zuhur bisa, asar bisa, maghrib bisa, isya bisa, subuh bisa. Tidak ada halangan. Kita melakukan sholat yang terbaik. Apa itu? Dengan melakukan berjamaah. Kita hadir di masjid ini, tidak ada halangan dan tidak ada rintangan. Kita mulai dengan sholat-sholat sunnah. Sunat apa Pak Mirip? Sunat rawatib. Mulai dari zuhur. Kita optimalkan pertama sholat ini. Kita bersyukur kepada Allah, diberi merdeka, diberi negara aman, tentrem, ayem. Pertama yang kita optimalkan, mendekatkan diri kepada Allah yang berupa sholat. Mengapa? Kok sholat dulu Pak Mirin? Iya, awwalu ma yuhasabul abdul yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab oleh Allah sholat. Kalau sholatnya baik, amal perbuatan yang lain baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, berpengaruh pada amal yang lain. Makanya salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ayu amalin ahabbu ilallah. Amal yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiyah. Sholat tepat pada waktunya. Jadi kita berupaya sholat ini adalah sholat yang berkualitas, baik kuantitas maupun kualitas. Kalau kuantitas kan di samping sholat zuhur, begitu juga sholat sunat rawatib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kuantitas. Tapi kalau kualitas, sholat bisa dilakukan dengan khudur, bisa juga dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan tumanina. Jadi peningkatan syukur kepada Allah yang berupa sholat ini, baik sholat itu secara kuantitas, jumlah,
dengan melakukan sholat sunnah yang lain, begitu juga sholat wajib, begitu juga kita optimalkan dengan kualitasnya. Nah, kualitasnya itu kan yang ada kaitannya dengan khusyuk, hudur. Hudur itu apa Pak Amirin? Hudur itu adalah hadir, konsen, menghadirkan Allah, ingat kepada Allah pada waktu sholat. Makanya di dalam kitab ini dikatakan bahwa kitab Tajul Arus, siapa yang ingin melihat diri kita di hadapan Allah, apakah diri kita itu adalah orang yang baik, orang yang selalu mengingat Allah atau tidak, lihatlah pada waktu diri kita menjalankan sholat. Pada waktu diri kita menjalankan sholat, bisa khusyuk enggak? Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga kadang-kadang tidak khusyuk. Kalau Pak Toh gimana? Khusyuk terus atau enggak? Seperti itu ya, kadang khusyuk, kadang tidak. Kadang yang namanya ghaflah, kadang yang namanya yaqdha, kadang yang namanya hudur. Gimana Pak Amirin? Kadang ketika sholat hudur atau yaqdha? Kadang ingat, kadang lupa. Yaqdha. Kadang-kadang bisa konsen dan kadang-kadang bisa ingat problem di luar sholat masuk di dalam sholat. Pak Ikhwan, ketika sholat itu bisa konsentrasi terus atau kadang-kadang ingat yang lain? Kadang-kadang ya. Itu tentang kualitas, peningkatan kualitas dalam sholat. Kenapa? Karena ini sudah bebas, sudah merdeka, boleh. Kita mendalami ilmu tenang, kita jamaah tenang, kita menghadiri pengajian tenang, melakukan aktivitas apapun tidak ada rintangan. Karena kondisi kita sudah merdeka. Syukurnya kita optimalkan untuk melakukan ibadah. Di samping kita isi dengan optimal untuk melakukan ibadah sebagai wujud dari Allah menciptakan kepada manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita optimalkan ibadahnya. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah? Ibadah makhdho dan ibadah ghairu makhdho. Ibadah ghairu makhdho kita bekerja, aman bekerja. Ketika merdeka nggak bisa, ketika dijajah nggak bisa bekerja. Kemudian berikutnya, ya toh, kita optimalkan bahwa diri kita sebagai khalifah. Apa khalifah itu, Pak Ririn? Pemimpin. Salah satu daripada tugas khalifah itu adalah memakmurkan dunia ini, memakmurkan keluarga, memakmurkan masyarakat. Keterlibatan bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik. Bagaimana masyarakat ini adalah menjadi masyarakat yang marhamah. Bagaimana masyarakat ini adalah menjadi masyarakat yang saling menghormati. Tidak saling bermusuhan, tidak saling mencaci maki, tidak saling membenarkan dirinya sendiri. Bagaimana masyarakat ini saling menghormati? Bagaimana masyarakat ini saling bersatu? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam ketakwaan.
Jadi keterlibatan kita untuk mengisi kemerdekaan ini, bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik, tidak bermusuhan, tidak caci maki, tidak memecah belah, tidak menjadi provokator. Keterlibatan kita menjadi pengurus RT, keterlibatan kita menjadi pengurus RW, keterlibatan kita menjadi pengurus kelompok, keterlibatan kita menjadi organisasi-organisasi yang lain. Jadi di samping hablum minallah kita optimalkan, begitu juga hablum minannasnya, begitu juga kita terlibat untuk membangun negeri, bangsa ini, masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik. Ketika ada sesuatu yang kurang baik di masyarakat itu, melakukan satu perbuatan yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Mengingatkan. Ada minuman keras, ada perkelahian, ada perjudian, ada perilaku-perilaku yang kurang baik. Kita harus apa? Kita harus mengingatkan. Kalau jadi RT, kewenangan jadi RT ini harus dioptimalkan untuk melerai hal yang kurang baik. Kalau jadi RW juga seperti itu. Jadi pengurus kelompok juga seperti itu. Jadi organisasi-organisasi NU dan sebagainya harus seperti itu. Ketika ada satu kemungkaran, kita diam, ya, maka kemungkaran yang kecil akan berkembang. Misalnya di sini ada minuman keras, kita diam, berkembang kepada keluarga yang lain, berkembang pada keluarga yang lain, berkembang pada keluarga menjadi satu RT. Kalau di satu RT itu diam, menjadi menular kepada RT yang lain. Kalau sudah menular kepada RT yang lain, menular kepada yang lain, akhirnya menjadi satu RW. Kalau sudah satu RW dibiarkan, mempengaruhi RW yang lain. Nah, ini ketika lemahnya amal ma'ruf nahi mungkar, maka akan terjadi sesuatu hal yang kurang baik. Makanya di hadis dikatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan, rubahlah dengan kewenangan kamu. Kalau kewenangan kamu jadi RT, optimalkan. Kalau kewenangan kamu jadi RW, optimalkan. Kalau kewenangan kamu menjadi ketua kelompok, optimalkan. Untuk apa? Mengingatkan. Ketika di dalam sebuah masyarakat itu lemah amal ma'ruf nahi mungkarnya, akan apa? Masyarakat itu akan tidak baik. Kalau sudah masyarakat itu sudah tidak baik, akan terjadi apa? Sesuatu yang tidak barokah. Jadi saling bekerja sama, mengisi kemerdekaan ini, bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang bebas dari narkoba, bebas dari minuman keras, bebas dari perkelahian, bebas dari permusuhan, bebas dari saling membenci dan sebagainya. Kalau itu terjadi tetapi kita diam, maka akan terjadi masyarakat yang kurang baik dan nantinya akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerjasama itu keterlibatan bahwa diri kita sebagai seorang khalifah tujuannya seperti itu. Tidak boleh kita hidup sendiri, tidak memikirkan tetangganya, tidak memikirkan masyarakatnya, hanya dirinya sendiri, tidak boleh. Kita soleh secara individu kurang berkah, tapi soleh secara berjamaah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati yaksan. Kita diajak ud'u ila
mengajak kepada Allah dengan bil hikmah, mengajak kepada tetangga untuk jamaah, mengajak kepada tetangga untuk majelis-majelis taklim, mengajak kepada tetangga untuk istighosa, mengajak kepada tetangga untuk perbuatan yang baik. Ketika tetangga itu kita ajak, kita mendapat pahala tanpa mengurangi pahala itu diberikan kepada diri kita. Itu kita harus punya harapan, punya visi misi bagaimana kita mengembangkan kebaikan di dalam sebuah masyarakat ini. Kalau sudah masyarakat itu cuek, tidak mikir tetangga, tidak mikir apapun yang terjadi, itu adalah masyarakat yang tidak baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya toh, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu wa akhadna bima kanu yaksibun. Seandainya masyarakat ini, walau anna ahlal qura amanu, seandainya masyarakat ini, bangsa ini, negara ini amanu, iman kabeh, wattaqau, takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah akan membukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Rezekinya barokah, ya toh, pekerjaannya banyak, ya toh, saling membantu, pertaniannya berhasil, ikanannya berhasil, semuanya berhasil. Menjadi subur, makmur, gemah lipaloh jinani. Tetapi ketika masyarakat itu lalai, tidak bersyukur, artinya kufur, dengan diberikan kemerdekaan ini adalah tidak disyukuri dengan optimal, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan diingatkan oleh Allah adanya gempa, adanya banjir, adanya tsunami, adanya sulit pekerjaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, lisan alhamdulillah, hati bahwa ini adalah kemerdekaan, bantuan dari Allah. Kemudian secara arkan kita optimalkan mengisi kemerdekaan ini dengan beribadah. Semoga kita bisa mengamalkan seperti itu, menjadi hamba Allah yang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.